Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdati hadal hada wa qul hadana wa syahadu la ilaha illa syahadu anna Muhammad rasulullah yang nabi ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan kajian tafsir ringkas Ismaili Al-Maidah. Kemudian nanti minggu depan selingan yang akan sampaikan Mbah Slamet ya. Judulnya apa nanti bisa rebukan, kalau kesulitan banyak perpus di sebarengan. Ya. Baik. Syukur alhamdulillah ya pada kesempatan pagi ini meskipun agak sepi karena baru semalam wisata religi ibu pada gak ada, kecapean ini. Ya, baik ya. Saya juga capek, nggak bisa berangkat juga. Begini. Sama Alhamdulillah baik yang online yang sudah siap. Ibu-ibu ada dari Jogja itu ya. Dari mana nih? Pekalongan ya. Terima kasih ya atas kehadiran meskipun online. Pagi ini judulnya jangan angkat pemimpin Yahudi dan Nasrani ya. Ini peristiwa ini pernah terjadi ketika Ahok berkampanye di Pulau Seribu Jakarta sehingga menjadi viral bahwa dia menyelisih terhadap ayat ini sehingga jadi viral dan jadi masalah besar dan berdampak pada hukum pidana. Jadi kira-kira apa intinya di ayat-ayat ini kita ringkas saja. Yang pertama, munafikun berlomba bersekutu dengan Yahudi dan Nasara. Yang kedua, Hizbullah, pengikut Allah maksudnya. Jadi Libanon itu tentaranya Hizbullah namanya. Itu berarti pengikut Allah ya. Meskipun di sana itu tidak mayoritas Islam, di Libanon itu campur-campur ya. Campur-campur antara Nasrani, Yahudi juga ada ya. Yang akan menang dan unggul, ini janji Allah. Hizbullah, apakah nanti Libanon akan menang? Allah yang jawab karena waktu masih panjang. Allah ubah wujud mereka menjadi kera dan babi ya. Itu bagian dari hukuman Allah di masa-masa lalu. Baik, akan kita buka di ayat pertama pada kesempatan pagi ini. Ya. Di ayat pertama ini ayat 51, la tattakhidul yahuda, Yahudi maksudnya, wa nasara, Kristen, auliya, jangan angkat ya, la itu, jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menjadi ikutanmu dan kamu cintai ya. Siapa yang diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk diantara mereka, artinya termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita angkat pemimpin Yahudi Nasrani, berarti kita termasuk golongannya. Ini sangat luas, sangat mendalam ini ya. Pemimpin Islam yang zalim ada di zaman Nabi juga ada. Sekarang makin banyak ya. Orang tidak salah di Yolimi banyak ya. Kalau bicara masalah politik itu udah melepaskan tali agama sehingga biarpun agama sama nggak peduli ya. Benci dengan saya masih kuasa, sehingga kekuasaan itu membawai panglima hukum, panglima hukumnya di atasnya, tapi ternyata hukum di bawah panglima pemerintahan, hingga hukum bisa diobrak-abrik sesuai dengan kemampuan pemerintah. Ini sedikit berita nasional yang diangkat pada beberapa media massa pagi-pagi ini ya, dan kemarin. Baik, kita maju ke ayat berikutnya. Ya.
Di ayat 52, alladzina fi qulubihim maradun yusarri'una fihim yaquluna nakhsa an tusibbana bapak idoro. Artinya ditafsirkan secara ringkas, siapa sih yang hatinya ada penyakit munafik ya. Misal Abdullah bin Ubay dicontohkan sini, kembang munafik bersegera untuk mengambil mereka sebagai pemimpin. Orang munafik menjadi pemimpin dan yang dipimpin orang munafik dengan alasan kami takut akan mendapat giliran bencana. Maksudnya munafikun tadi mengangkat orang-orang Yahudi Nasoro, kemudian dia mengatakan takut kena bencana karena pemimpinnya ya kalau nggak milih itu kena bencana. Apakah demikian ya? Misalnya giliran musim kemarau, kekalahan perang dan seterusnya. Sedangkan urusan Muhammad tidak berketentuan sehingga tidak dapat membela kami. Jadi melecehkan Nabi Muhammad. Ada terjadi di negara kita ini. Betapa orang yang awalnya menggebu-gebu dengan baju bansernya ya, baju bansernya saya Ansor, saya Banser dan saya akan membela Banser apapun. Sekarang berbeda, bajunya bukan lagi baju Banser, baju Kristen, ya, pakai jubah Kristen bajunya. Itu kira-kira munafik apa enggak gitu? Dia takut kena bencana dari orang-orang non-Islam, karena ternyata disediki dia dibayar, gitu kan, oleh para sponsor di agama itu, sehingga dia hidupnya takut bencana ekonomi, ya, takut bencana ekonomi. Kantongnya jadi tebal, gitu kan, mau berbaju jubah Nasrani dan dia berkhotbah gitu, ya, itu apa-apaan itu. Ya, itu di 52 ini gambar orang munafik mengangkat orang-orang yang tidak diridhoi oleh Quran. Yang di ayat berikutnya 53, inikah orang-orang yang telah bersumpah dengan nama Allah secara bersungguh-sungguh dan gugurlah amal perbuatan mereka yang baik, maka jadilah mereka orang yang rugi baik dunia dengan terbukanya rahasia mereka maupun di akhirat dengan datang azab dan siksa. Jadi orang yang bersumpah atas nama Allah tapi ternyata hatinya munafik ya. Adil amanu ahaula'i ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Ya. Bersumpah nama Allah, perbuatannya orang-orang munafik, orang itu akhirnya hilang, musnah amalnya hilang, tidak kembali lagi. Maksudnya begitu ya di ayat 53 ini. Ini masih banyak di negeri kita, orang sini juga banyak ya, sedih rasanya ya. Sudah nggak kuasa tapi masih menguasai ini kan, karena link-link politiknya yang masih dikendalikan dengan kekuatan uang. Sampai kapan itu? Hanya sebentar waktu. Kalau Allah sudah mengambil tindakan tegas, ya azab akan turun. Dan itu orang-orang cinta dunia, Pak. Kita nggak usah heran, orang yang cinta dunia itu ya mengutamakan dunia. Orang-orang yang cinta akhirat itu selalu berkata kulil haqqu walau kana murran. Katakan yang benar itu menyakitkan siapapun. Dramanya memang di penjara, dramanya seperti kasus Roy Surya dan Dr. Tifa ini. Ya kulil haqqu walau kana murran. Kalau kita bicara melihat kondisi dunia, Allah ibadah sholat itu urusan dunia, jadi kita batasi urusan kita, urusan akhirat, dunia akhirat ya. Kita berkata yang benar atas nama Quran. Jadi kalau nggak betul ya kita betulkan gitu ya. Di sini alladzina amanu man yartadda minkum man dinih ya. Fasawfa ya'ti Allah biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu
ditafsirkan oleh ulama, siapa yang murtad atau berbalik di antara kamu dan agamanya, artinya dia sudah kafir ya, karena murtad. Allah akan mendatangkan sebagai ganti mereka suatu kaum yang dicintai Allah dan mereka menyintai Allah juga. Saya menyintai. Tafsir yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut akan celaan orang yang suka mencela. Dalam hal ini sebagaimana contohnya orang-orang munafik akan celaan orang kafir yang tadi kita ceritakan tadi itu. Orang munafik takut menjadi miskin, takut menjadi nggak dapat jabatan, sehingga berbelok hatinya tidak sesuai dengan sumpah pada Allah ya. Ini karena ngejar dunia semata ini maksudnya begitu ya. Ya. Di ayat 54, kemudian di ayat 55, waliyullah wa rasul waladina manuladi yuqimunas shalah wa tuyaka wa kal qaumin. Jadi orang yang selalu membayar zakat, sholat, rukuk ya, mendirikan sholat ini artinya dia khusyuk, tertib taat terhadap Quran ya, terhadap perintah Allah dan melakukan baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, muakatah maupun ghair muakatah, tidak yang ketinggalan. Nah, di ayat ini dikatakan begitu. Lalu yang diartikan, ditafsirkan dia mengambil Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman sebagai penolong ya. Lalu mereka dibela dari tolongnya. Maka sungguhnya golongan agama Allah itulah yang akan menang, yang terbaik dengan tolong Allah. Yakin enggak dengan ayat 55 dan 56 ini? Orang beriman keluar yakin. Kalah tuh awal, kalah di awal, kalah di dunia ini, kalah tidak apa-apa. Tapi nanti di akhirat kita akan menang kalau kita patuh dan tertib pada firman Allah itu. Orang yang mengalahkan akhirat dengan dunia dan kekuasaannya, maka dia akan menang sementara di dunia ini. Menang sementara, bisa merubah undang-undang, ya, bisa memaksakan kehendak, ya, apa yang dikehendaki sesuai dengan kemauan mereka, ya. Tapi itu kan sementara, nggak ada waktu, nggak lama. Berapa lama sih umur manusia? 80 tahun. Ya kalau sampai ya, habis dia. Dan ketika berhadapan dengan mereka mungkar dan nakir, tentu dia tidak bisa bertanggung jawab. Dan itulah siksaan yang pedih dan tidak akan berhenti, siksaan itu. Maka perintah Allah, wasari'ul maghfirati minkum wa jannatin ardas samawati wal ardi lil muttaqin. Bersegera dalam ampunan Allah, artinya bertobat, ya, kembali pada ajaran Allah, pada Quran, sehingga tidak ada siksa lagi di alam kubur, apalagi di akhirat. Kalau kita bertobat ketika masih sadar, masih punya kekurangan, masih punya otoritas, itu kita bertobat, ya, masih banyak waktu dengan mengisi amal kebaikan seperti pagi hari ini. Mendengarkan di saat ngantuk-ngantuk, kita semangat untuk ngaji, untuk mendengarkan pengajian seperti ini kan jarang, itu nggak banyak, okay? Itu di 56 dan 56 dan 56. Kemudian di alat berikutnya, alina manu la tatakhidul ladzina takhadhu dinakum berarti agama huywa wa ibam minal ladzina utul kita min qablikum, ya. Janganlah kamu ambil orang-orang menjadikan agamamu sebagai olok-olok, ya. Ya. Barang ibadah itu olok-olok, ejekan dan barang permainan di antara orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang yang musyrik atau munafik. Jadi olok-olok ini jangan dianggap sepele, ya. Ngelola agama Islam, ya. Belum tahu resikonya, sebenarnya di kemudian hari akan menerima resiko yang sangat berat. Di 58 ditegaskan orang mukmin menggunakan azan misalnya, ya, untuk sholat,
Maka orang Yahudi, Nasrani dan orang musyrikin munafik mengejek dan menolak asalkan kalian banyak. Wa id ataitukum illa sholat tatahu wa huwa wa la'iban. Allah la'iban. Wa la'iban itu namanya Allah. Ada sejarah lama sekelompok wanita itu kalau ada orang katakan assalamualaikum itu diolok-olok dengan bacaan-bacaan yang kotor, yang nggak bagus itu ya. Tapi ada hidayah Allah, akhirnya dia masuk Islam. Mu'alaf kalau wanita tadi itu, dia betul-betul menjadi muslimah sejati dan akhirnya menyesal, bertobat. Insya Allah diampuni Allah. Dia masih sehat akalnya, pikirannya diampuni. Kemudian di ayat 89 ini ahli kitab tankihu namin namillahi wa ma unzila ilana wa ma unzila wa anakasaru fasikun, orang-orang yang tadi itu ya Allah Quran diolok-olok, orang adzan diolok-olok, orang acara assalamualaikum diolok-olok, itu adalah orang yang dianggap fasik oleh Allah ya. Orang fasik. Dan juga orang-orang di zaman Taurat Musa, Zabur, dan juga Injil Isa, dan di saat sekarang Nabi Muhammad SAW Qurannya itu. Iya Allah. Ya, di ayat terakhir, Unabiukum bisarri minadzalika masubatan indallahi min la'anahum wa adzaqallahu alaihi wa ja'ala minhum kirodatan wal khonazila wa abdakan tauhud. Tauhud kalau kita bicara tauhud itu tadi apa? Tauhud itu setan ya. Apakah akan aku beritakan kepadamu orang-orang yang buruk pembalasan di masa lalu, di masa Musa ya. Orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah, dan mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Ketika bicara ayat ini, ada ibu-ibu bertanya, ya Ustadz, kenapa di masa lalu itu orang-orang yang ngolok-olok langsung disiksa? Ya, di masa Taurat, Zabur, Injil langsung disiksa Allah. Seketika disiksa apa yang mereka perbuat itu. Tapi sekarang kok nggak ada siksaan langsung dari Allah. Saya katakan, ya. Sahru Roma Uyahil Quran Hudalinas Wabai Tabil Wal Furqan. Di Quran ini kitab yang terakhir, final. Siapa yang menjalankan sesuai dengan Quran, dia akan selamat dunia akhirat. Ya. Jadi Allah itu Maha Rahman. Rahman itu luas artinya, Ibu bisa memberikan apa saja. Oh, aku mau buat organisasi preman. Oh, silakan. Quran tidak melarang. Allah tidak melarang, tapi itu resikonya kita tahu sendiri. Ya. Rahim yang punya iman merasa dilarang Allah, ya, maka dia nggak mau membuat organisasi preman atau akan merencanakan merampok. Ya, itu boleh-boleh saja, kan Allah tidak melarang. Kalau itu berkehendakmu, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman kokoh kuat tuh fa'alhamaha fujur wa taqwa, ada ilham ketakwaan, ketakutan. Maka itulah larangan Allah datang. Quran melarang itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya kekuatan religi Islam, dia nggak urusan. Pokoknya nyolong ya nyolong gitu kan, merampok ya merampok, gitu. Menyiksa ya menyiksa itu. Tapi nanti di akhirat itu akan dapat resiko. Nah, hukumannya sekarang tinggal milih mau hukuman di dunia atau di akhirat. Quran menjawab semuanya di situ ya. Sebagai satu bentuk apa? Al-Furqan, pembeda. Ya. Al-Furqan, pembeda. Oke, jadi kita yakin itu bahwa perbuatan baik akan kembali pada kita, buruk juga akan kembali pada kita. In asatu asal, wa in asatu falaha. Ya. Itu yang harus kita tekankan pada diri kita masing-masing.
Itu yang terakhir. Kita coba lagi akhirnya selingan narasumber Pak Ustadz Selamat Maidun Taimun Sabtu mendatang ya. Tetap semangat bermajelis ilmu dan apa topiknya nanti terserah apa ya isi di bulan Muharram. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.